Yang paling bikin gue kecewa tuh pertama dari sebenarnya ketika gue bisa menurunkan ego gue di waktu itu. Maafkan aku bila aku tak. Halo, gue Aji. Gue gitaris Binaural Beats dan gue pun ngajar, dosen di International Professional Institute dan ngajar juga di salah satu sekolahan. Kesibukan gue kali ini. Terus gua umur baru 26 tahun. Lalu kesibukan gua sekarang lagi garap album kedua di band Binaural Beats. Jadi album pertama udah keluar di tahun 2016. Lalu sekarang di tahun 2021 ini kebetulannya corona, jadi nggak bisa konser di mana-mana. Jadi kita garap album. Kesibukan gue sehari-hari ya ngajar, drum, gitar, vokal, piano. Jadi pokoknya ada G Studio. G Studio itu ngajarin semua hal dimana lu yang pengen bisa musik, belajar musik, lu yang pengen. Jadi tahapannya jadi nggak lu cuma belajar doang. Jadi tahapannya tuh lu bisa bisa langsung manggung nantinya ketika nanti udah nggak PPKM atau corona. Tapi sekarang dibina dulu, nanti ketika lu udah aman lu bisa manggung gitu. Jadi nggak cuma lu main drum atau main gitar doang terus bisa udah nggak, tapi ada step by stepnya sampai lu bisa jadi public figure atau jadi sesuatu gitu. Bisa menghasilkan juga dari musik itu sendiri gitu. Bisa lu bikin album sendiri, bisa lu bikin single sendiri, atau lu bisa ya yang kecil-kecil kayak misalnya wedding dulu atau di cafe dulu. Ntar skill udah terlatih ke panggung yang lebih besar, lalu bisa masuk manajemen, bisa jadi sesuatu gitu. Hal yang membuat gue kecewa nggak banyak sih, cuman yang paling bikin gue kecewa tuh pertama dari karir musik dan percintaan. Gue kecewa ketika gue sulit untuk keluar negeri. Ya bisa sih maksudnya Asia, cuman maksudnya untuk kayak ke Amerika atau ke, which is itu adalah mimpi gue dari awal. Gue pengen tinggal di Amerika, gue pengen dapat green card, gue pengen dapat itu semua, cari beasiswa sana sini, apa jadi apa. Gue cari-cari gimana caranya selama gue kuliah dan gue nggak dapetin itu gitu. Sangat sulit gitu untuk kita orang Indonesia yang ingin keluar. Itu gue sangat kecewa. Kalau jadi mahasiswa dulu ada pertukaran pelajar, ada kerjaan juga di sana bisa langsung. Gue udah coba ngelamar, cuman ada faktor-faktor yang kayak misalnya faktor-faktor dipersulit dalam artian kayak misalnya lu mau keluar negeri ya harus lu punya ini dulu, punya itu dulu, lu harus udah punya pegangan dan lain-lain. Itu bikin gue kecewa ketika gue lulus. Makanya ketika gue lulus gue mutusin buat ngeband aja gitu. Tapi akhirnya gue jadi guru juga. Di kerjaan nggak ada yang buat gue kecewa karena semuanya berjalan sesuai sesuai rencana. Tapi semua orang kecewa lah di corona ini. Dari band kalau dari band gue kecewa karena dulu pernah gue ngeband di metal, terus gue kecewa karena perjalanannya tuh kok sulit gitu. Maksudnya dalam artian perjalanan band itu kan yang normal ya. Kita ngeband, kita punya lagu, masuk manajemen, lalu manajemen produser yang ngebiayain kita. Jadi setahun kita bikin album, setahun kita konser, setahun bikin album, seperti itu perjalanan yang benar. Tapi kan ketika kita hidup di Indonesia dengan musik yang tidak terlalu dominan, dimana which is metal gitu, bukan musik cinta yang bisa diterima banyak masyarakat, kita sulit untuk mendapatkan jalan menuju kesuksesan gitu. Jadi kita harus bener-bener kerja keras. Gue kerja sangat keras di mana gue manggung sana sini dan gue pergi ke sana sini, ke sana kemari dan lain-lain, hanya untuk konser dan untuk membuat album dan dididik secara keras dan lain-lain. Tapi iya, semua itu gagal ketika gue memutuskan untuk keluar, lalu selesai sudah nggak selesai sudah di situ gue punya band lagi gitu. Tapi ya itu dia, maksudnya gue pun memutuskan untuk keluar bukan karena keluar gitu, enggak, karena gue udah, ya Allah, sulit sekali gitu, udah sangat sulit sekali untuk menjalaninya gitu. Gue sibuk, gue ini, wah duder lah ya di otak teh kali itu gitu. Padahal gue masih pengen gitu, padahal gue masih sebenarnya ketika gue bisa menurunkan ego gue di waktu itu, sebenarnya gue bisa sih maksudnya menjalani
hari-hari normal sekarang. Cuman ketika gue dulu kan masih muda lah, namanya anak muda ya, punya egoisme, terbawa ambisi ya. masih terbawa ambisi. Ya udahlah gitu, akhirnya ya gue tetap ngeband, tapi ya gue kayak kehilangan satu hal gitu, kayak gue di BMW tiba-tiba gue jadi ke Innova misalnya, jadi kayak gitu. Tapi ya gue coba buat ya udahlah, memang ini jalan gue ya, maksudnya gue juga tidak semata-mata apa namanya berhenti, atau gue tetap fokus ya stuck di situ aja, gue tetap fokus di musik dan lain-lain gitu. Jadi kecewa banget, gue nggak bisa, impian gue ya, gue udah ditawarin tur apa namanya Asia, ketika tur Asia gue kecewa di mana? Dari manajemen sana ketika kita nyampe kita akan dijamu, tapi dari sininya kita harus berusaha sendiri. Nah itu loh, maksudnya banyak hal-hal yang kayak kok gitu sih, kadang ada IO yang main-main, kadang jadi gitu. Jadi gue tuh pengen maju, band teh pengen segede Slipknot, pengen segede Avenged Sevenfold, pengen segede Bring Me Horizon, atau semua band besar itulah, legend gitu. Tapi sulit, gila kayaknya enggak sesuai gitu ya, kieu hirup tuh. Sampai kadang ada posisi seperti itu, yang guys mau bisa meureun orang teh gitu. Tapi jadi ada titik di saat kita menyerah gitu ya. Iya, gue kayak pengen menyerah gitu. Pengen menyerah, udahlah kayak. Tapi I still believe my 1000 dream gitu. Aku percaya banget sama 1000 mimpi gue yang nanti bakal jadi kenyataan satu persatu. Tapi ya kayaknya kerkieu mah guys. Banyak hal banget sih untuk di band. Lalu yang terakhir di percintaan itu gue kecewa. Dibilang kecewa, nggak terlalu kecewa sih, karena memang hubungan yang toksik. Ya gue udah membina hubungan selama bertahun-tahun, hampir 5 tahun, akhirnya gue beres. Dan ya gimana lagi ya, memang hubungannya toksik gitu. Jadi ya saran buat lu semua, ketika lu punya hubungan yang toksik, lu bukan diputusin, maksudnya make it right gitu. Lu ajak ngobrol, ini gimana nih, ini masalahnya di sini nih, kita harus gimana, dan harus selesai. Maksudnya jangan lama-lama didemin tiba-tiba hilang, atau enggak tiba-tiba ya putus gitu. Akhirnya dianya kawin sama orang misalnya, lu bisa apa, nggak akan bisa apa-apa gitu. Jadi tamu undangan. Ya jadi tamu undangan, nih madai bisa. Tapi orang bisa undangan, orang ke ulin ke pantai, bagi ulin soalnya gitu. Ya itu sih, itu aja ya. Traveling, main-main kemana, agak kecewa karena sekarang ya we stuck here gitu. Kita diem di sini, kita nggak bisa gimana-gimana sekarang gitu ya. Semoga aja corona cepat selesai lah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ada dua momen ketika gue ingin keluar dari zona nyaman gue. Pertama, aing teh gawe di kantor tuh, gawe di kantor gitu di Jakarta, ngelamar, terus udah we gitu aja gitu, maksudnya udah aja gue teh nggak usah jadi public figure atau jadi ngeband atau jadi artis dan lain-lain gitu, udah aja gue teh kerja. Tapi udah gimana ya, namanya jiwa musisi ya nggak bisa gitu. Terus ketika yang momen kedua itu gue punya band namanya Kianzi. Gue punya band namanya Glow itu di wedding. Kalau Kianzi musiknya maafkan aku bila aku tak, musik itu musik pop yang mana bisa dinikmati, dan kebetulan vokalis gue tuh krunya Ungu gitu, jadi langsung dikasih ke si Pasha Ungu gede, jadi langsung tak gitu, emang kerasa gue di situ. Wah, baru udah naik gitu. Kerasa gitu, beda sama metal kan, kita metal mati-matian gitu. Wah, naik. Nah, itu dia. Ada corona, jadi tidak kondusif, dan akhirnya kita punya Kianzi itu ada 3-4 lagu. Terus waktu itu udah bikin baju, bikin ini, mau take lagu kelima kalau nggak salah. Karena corona terus pada sibuk juga. Ya akhirnya terbengkalai lah sudah gitu. Udah gue coba, ternyata ya gue masuk, ketika gue coba melawan arus tuh, tetap ya Tuhan menakdirkan gue untuk di metal gitu. Ternyata gue ke metal, ya akhirnya gue malah sekarang bikin album ada 10 lagu, gue udah ada 10 lagu, nanti kayaknya Oktober gue launching album kedua gue gitu. Jadi akhirnya selalu dibawa ke situ gitu, ke metal gitu. Kalau ada orang yang beberapa suka ada tuh yang kayak ngajakin ngeband di kafe, atau kayak cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Ya gue ambil itu gitu. Dulu gue nggak mau. Gue masih inget di HP gue dulu lagu tuh harus Avenged Sevenfold. Nggak ada lagu lain gue nggak mau. Tapi akhirnya ya itu dia yang gue bikin kecewa. Kenapa sih kita harus menurunkan ego terus? Maksudnya gini, aing teh di metal, aing teh jadi di metal, tapi kan mungkin dulu idealis ya. Idealis. Tapi kan di barat mah idealis teh jadi, bos. Ai di dieu idealis teh bisa nya kudu ka cinta-cinta deui. Nya akhirnya urang wedding ge kudu nya cinta
Kan kadinya deui. Tapi akhirnya gue nggak menyesal di situ karena gue bisa mendapatkan momen-momen di mana momen-momen di mana gue gospel terlatih, ghost note dan lain-lain. Jadi kayak misalnya ya lu drummer tau lah kayak paradiddle kayak gitu dipakai di metal. Jadi gue ketika bikin lagu metal pun lebih kaya gitu sih musiknya. Ketika di metal lebih kaya, gue lebih bisa improve ke yang lain-lain. Gue bisa yang asalnya misalnya cuman deg-degetek, tapi malah sekarang bisa deg-degetek. Nah, lebih ke situ sih. Jadi gue ya dapat pelajaran juga sih dari melawan arus itu. Tapi ya gitulah. Gak ada sih. Gini, di pop gue paling bisa bikin drumnya doang atau gitar. Entah kenapa gue nggak bisa bikin nada di pop gitu. Entah kenapa. Tapi kalau metal jejot. Tapi gue punya lirik satu lirik yang bener-bener bikinan gue. Terus lirik yang bikinan gue yang galau banget, yang lirik yang kayak ceritaku pada waktu itu sudah tahu mana yang pasti kau akan meninggalkan. Bener-bener gue yang rasain gitu. Tapi itu malah jadi metal gitu. Jadi metalnya kayak misalnya jadi dark gitu. Contohnya kayak misalnya All by Myself in the End misalnya, semua akhirnya aku sendiri pada akhirnya gitu. Ya kalau di lagu kan misalnya jreng all by myself in the end misalnya. Ini enggak malah all by myself in the end. Malah jadi ke metal gitu, metal dark gitu. Gue juga bingung gitu. Ketika teman gue juga, gue lagi butuh lagu nih gini-gini, gue coba bikin, nggak bisa gue bikin lagu pop itu sulit sih menurut gue. Mending gue bikin melodik, terus gue bikin liriknya, terus tapi di metal, scene-nya masih metal atau metalcore atau rock lah, gue masih bisa gitu. Avenged Sevenfold itu membawa perubahan sangat besar di hidup gue. Avenged Sevenfold itu, 7X, A7X. Karena apa? Gue dulu SMP, jadi panjang kalau gue nyeritain Avenged Sevenfold ini. Jadi pertama, SMP, gue tuh bodoh bahasa Inggris. Gak bisa ngomong bahasa Inggris. Terus gue suka Avenged Sevenfold, suka lagu-lagunya dulu nggak ada HP, dulu pakai kamus. Gue lihat di kamus, gue buka gitu pelan-pelan. Tujuannya hanya untuk, lagu artinya naon sih? Pengen hayang nyaho gitu. Sekedar kepo. Tapi ternyata ketika SMA, gue nilai bahasa Inggris tuh 93, 95. Gue bingung sendiri gitu, kok gue jadi bagus ya, pronunciation gue jadi bagus. Oh ternyata karena gue sering lihat YouTube Avenged Sevenfold, gue sering lihat kesehariannya kayak this is the big building, check it out. Gue kayak ngikutin terus bisa gitu. Akhirnya gue suka dan akhirnya main drum gue ikutin. Gue suka The Rev, gue suka Sinister Gates, gue ikutin lick-licknya. Gue dulu masih ingat gue belajar lagu Afterlife Avenged Sevenfold kayak dari situ sampai sekarang bisa Aperjo, bisa muruluk, bisa ngajarin orang sampai jadi guru gitu. Maksudnya itu adalah hal yang luar biasa bagi gue gitu. Jadi dulu gue gali-gali di Avenged Sevenfold, sekarang bisa jadi ini gue gitu. Dan skripsi gue pun judulnya skripsi gue kan sarjana sastra. Tema kesedihan dalam album Nightmare karya Avenged Sevenfold gitu. Jadi gue bener-bener serius. Ada. Keren. Yang mana judulnya adalah tema kesedihan dalam album. Ini kelihatan nggak kalau gini nih? Nggak kelihatan sih kayaknya. Mending yang tengah. Nah ini. Tema kesedihan dalam album Nightmare karya Avenged Sevenfold. Saking ngefansnya lu sama Avenged Sevenfold. Jadi benar-benar gila lah Avenged Sevenfold buat bagi hidup gua gitu. Benar-benar berpengaruh besar gitu. Sampai gua nonton konsernya di Jakarta, gua nangis gitu sampai banyak hal lah. Jadi yang gua rasain ya itu tadi, bener-bener band yang gua dengerin sebelum tidur, gua udah hafal semua linknya. Lu kayak misalnya ketemu gua di kafe, terus atau nggak ketemu gua di festival band, solo dong, oke siap, gua pasti selalu bilang siap, pasti bawain lagu Avenged Sevenfold karena semua udah di luar kepala gitu, gila gitu, Avenged Sevenfold bener-bener gila gitu. Ya, jadi lagu Binaural Beats pun, ya beberapa puluh persen ada sentuhan Avenged Sevenfold-nya gitu. Ini kan antusias banget nih. Sekarang gue agak sedikit ngebahas agak yang kayak creamy, kayak manja gitu. Jangan dong. Cinta, aduh, jangan dong. Ngeri kali. Cinta monyet dulu gue surat-suratan sama anak kampung sini, beres. Suratnya masih ada nggak suratnya? Nggak ada, udah hilang gitu. Terus gue dimarahin emak gue, kata emak gue, kamu apa gitu masih kecil surat-suratan? Nggak biasa lah gitu ya, biasa. Terus gue
Jadi intinya gini, gue pacaran selalu lama gitu. Gue pacaran selalu lama. Jadi ada yang setahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi ketika membina suatu hubungan, gue selalu gue yakin gak nih sama cewek ini gitu. Gue bisa nggak nih gitu. Makanya gue nggak pernah nembak duluan. Makanya gue suka ditembak sama cewek duluan. Gitu. Nah, jadi ya gitulah ya, SMP punya mantan. Terus gue dulu jelek kan, gue hitam dulu. Sering suka berenang. Terus gue hitam. Gue diputusin baru 2 minggu pacaran, diputusin sedih, ada inisialnya D, diputusin. Tapi akhirnya gue ketika merubah diri gue, cuci muka pakai skincarean gitu ya. Cuci muka pakai hand body gitu nya. Glow enggak? Habis glow aja. Ketika gue ya coba glow up, ternyata adik-adik kelas gue pada suka gue tuh. Kak Aji, gue lagi Kak Aji udah mulai disukain sama orang, terus gue ngeband juga, ya akhirnya gue punya pacar ya itulah masih 4 bulan 5 bulan lah ya, maksudnya gue nggak hitungin pacaran karena itu gue masih ngerasa itu mah cinta monyet lah ya. Gue mulai serius tuh waktu kelas 1 SMA, ada cewek inisialnya hal jangan dikasih inisial ya, pasti pada tahu soalnya. Setahun gue pacaran, gue putus karena dia nggak bisa diajak main. Bayangin aja lu, gue 2 minggu libur, dia cuma 1 hari bisa diajak main. Buat apa gue punya pacar? Sedangkan gue suka traveling gitu, gue suka main kemana-mana, dan akhirnya gue putus sama dia gara-gara gue ketemu cewek yang bisa diajak main kemanapun, kapanpun, dimanapun gitu. Dan Satu frekuensi gitu. bayangin baheula lama HP kontak-kante sore, aku HP-nya diambil orang tua. Iya bener. Aku HP-nya diambil orang tua. Besok janjiannya di sini jam 10 siang, kita ke pelabuhan. Hayu, dah jam 10 teh nggak ada goan, Sherlock, nggak ada goan, ayah weh, dan dengan bahagianya kita ke pantai ya, gitu, seneng lah itu. Dan sampai gue di mana masanya mau nikah sih waktu itu, gue kan kerja dulu, gue kerja di tol waktu itu nyambung ke yang tadi ya, kata lu di mana-mana dengerin musik metal, gue di tol dulu kerja, musik kenceng banget metal, sampai orang-orang yang nyetir tuh, weh metal gitu, sampai kayak gitu. Gue kerja, gue sampai udah di posisi kayaknya gue nikah nih gini-gini karena udah aman juga, ternyata mental gue masih tempe, hidup gue nggak sampai situ doang gitu. Jadi gue teh kayak pas kerja tuh, aing tadi dia gitu, aing teh bisa kieu. Ini bukan gue, aing teh kudu kumanya, kita aing teh yang jadi artis itu, tapi teh bisa. Tak pergawe nya bingung, nggak ada jalannya. Akhirnya ketika gue mulai kuliah, mulai cemburu tuh si cewek yang udah 3 tahun itu, mulai cemburu banyak. Loba-loba kieu kumaha deui atuh, udah banget kieu. Udah mulai suka, tapi gue putusnya gara-gara suka dituduh kamu sama ini hente, demi Allah hente. Dan akhirnya terbukti ketika putus sampai setahun gue jomblo, gue nggak pacaran sama siapa-siapa, udah gue buktiin gitu, karena emang hente itu. Ketika gue bilang enggak beres, putus setahun, dan akhirnya waktu itu gue ada dekat sama drummer yang cantik juga waktu itu. Ada 5 wanita yang gue ranking, dan akhirnya gue dapet 1 gitu. Dari segi kita kan harus lihat bibit-bibit bobot ya, orang tua, tanggung jawab, ada ayah nu goceng hungkul dihitung misalnya, anjing ribu pisan itu mah gue. Tadi goceng aku mana Chan? Blacklist gitu. Blacklist bos. Terlalu ini ya, aduh. Terus ada yang main udah cocok enak, baik, bager, main sok ngerepotkeun. Iya anterin aku sini. Aing mah maksudnya bener-bener terus-terusan gitu, aing jadi pusing. Ojek eta mah ripuh. Terus aya oge nu udah aman nyaman, tenang, hideung. Dah, tuh hideung pisan gitu maksudnya. Teu bisa pan orangnya hideung gitu maksudnya, kudu aman lah gitu. Aya nu aman, kolotna gak masuk gitu. Jadi kolotna kadang adeknya juga gak masuk. Jadi gue gitu sangat berhati-hati ketika memilih pasangan gitu. Sampai akhirnya gue dapat yang 5 tahun. Paling aman itu gue pacaran lama, ya begitulah orang berubah gitu. Jadi ketika gue awal pacaran dia masih muda, masih kecil, gue bimbing gitu. Ya akhirnya ketika dia sekarang udah sukses, terus mendapatkan jati diri dia, mendapatkan how is her capacity gitu. Jadi kapasitas dia tuh udah tahu di mana gitu. Akhirnya dia punya keegoisan sendiri, dia punya mindset sendiri, ya udah gue udah nggak bisa matahin gitu. Akhirnya gue putus gitu karena ketoksikan hubungan itu gitu. Jadi PR pisan sih. Ya gue lebih memilih untuk sendiri sih sekarang. Maksudnya ya ada sih yang deket-deket 1, 2, 10, enggak sih. Ya kadang ya begitulah, maksudnya ya deket ntar ada cuma 1 gitu. Ntar ada lagi terus kadang milih 1 gitu. Jadi intinya gue fokusin hidup gue
di kerjaan dan di musik gitu. Bener-bener gue sekarang kalau kerja sampai siang atau sore sampai malamnya tag album gitu, tag recording. Jadi bener-bener nggak ada waktu buat cinta. Ada sih seminggu sekali atau nggak seminggu 2 kali, cuman jadi lebih mengejar karir dulu. Nah, karir dulu lah, aing beunghar heula lah. Mun geus beunghar mah geus kawin kan enak gitu. Daripada enak ngeser jeung awewe atau karir ambruk Jadi henteu jadi kawin kumaha maksudnya saya udah ngalamin di mana masa-masa bahagia gua nge-upload lari-lari di PH pakai lilin ulang tahun pakai lilin, maksudnya bucin apa segala udah gua alamin dan gua upload, tapi geningan terjadi gitu. Jadi maksudnya gua pengen yang apa namanya, pasti nih guanya udah aman, gue bisa ngawinin lu, oke lah kita baru gue upload gitu. Tapi kalau sekarang gue belum yakin sih. Tahan dulu. Gue akan memberi karena ya perempuannya udah gue masuk banget kan, berarti gue bakal ngasih pengertian ke perempuannya. Nggak bisa lah, gelos juga gitu. Mau mungkin. Tapi gue yakin sih ketika perempuannya ngerti gue, ketika gue berjalan di musik pun dia pasti setuju gitu. Gue yakin sih itu. Karena gue dari dulu teh mimpi teh satu-satu kewujud gitu. Kayak gue masih ingat waktu kuliah gue pakai tag name gitu, cita-cita orang-orang kan pengusaha, gue mah artis. Sampai gue sama kakak kelas tong mimpi sih teh kok hese kok bumi mah. Gue masih ingat ada orang di sini waktu gue pernah dapat TV dari hadiah gitu, terus dibeli TV-nya sama teman gue, terus teman gue bilang, "Jitong ngimpis teh tong jauh teh kamu teh bente mau sampai gimana sih?" Saya mah pengen pengen tika seluruh dunia nyaho. Wah, kita mah jauh teuing. Geus we geus bumi ge hese. Ternyata I prove it gitu, Kak. Anjir, album aing aya di Spanyol, album aing aya di Jux, eta pan seluruh dunia. Terus Oraculo Magazine teh Spanyol baheula AOD tah tika. Jadi AOD urang tika ka Singapura nganterkeun album urang gitu. Geus internasional gitu, maksudnya nganterkeun album kasih hal-hal balberit ngaranna teh. Nganterkan ke tokona from Indonesia. Wow, amazing sampai gitu. Akhirnya ya gitu yang nguatin gua visi misi gua. Kacape tah seetik band orang gede. Kacape tah kalau orang gede. Walaupun misalnya orang can bisa tinggal di ditu gitu. Terus ya inilah yang belum kecapai itu tough di band gitu. Maksudnya dalam artian di band tuh bisa aman gitu. Ini yang belum gua kecapai sampai sekarang. Sulit sekali gitu, sedih banget gitu kalau misalnya ya kita ngobrol sama semua musisi lah, mereka pun kayak pasti punya keluh kesah yang anjing saya teuing sih jadi boga band gede teh gitu, jadi Peter Pan lah misalnya, hese gitu, bisa punya manajemen yang ini padahal udah ikut sistemnya gitu, walaupun ada sekarang dari rokok banyak lah ya, ada Sensation, ada DC dan lain-lain, ada Magnum Motion dan lain-lain, dah hese kekeh gitu ya, cuma bisa berdoa lah semoga gua bisa terus maju gitu. Pesan-pesan gue, lo setotal dalam melakukan sesuatu. Contoh misalnya ngedrum, entong batu ngedrum ngiluan enggak gitu. Lo ngedrum, makanya gue selalu ketika ada yang moles gue tanya gitu, beneran buat apa nih? Kalau buat cuman biasa-biasa aja terus ini mah kamu pikir-pikir lagi deh, soalnya bayar les dan bayar naon gitu. Mending kan mikir-mikir lagi, tapi kalau kamu mau serius oke gitu, karena ketika lu total KB bisa gitu, dan semua aing kurang total kumaha, aing drum bisa, piano bisa, ngegitar bisa, nyanyi bisa, karena aing bener-bener total di musik. Urang teh bener-bener anjir tiap poe ngadengin nunya, teu bisa nyekrim ya, misalnya baheula. Enggak bisa nyekrim. Lihat YouTube. Belajar sama vokalis, gimana cara nyangkim, gimana pengen bisa. Sampai orang masih ingat sama Aris Garasi dulu. Aris Garasi kan dia mah udah ke Jepang, udah kemana-mana ya, bener-bener band gede lah Garasi gitu. Ngobrol di Purwacaraka, gue masih inget dulu waktu gue belum punya band. Aku masih sampai terkenal lah. Dikasih tahu ku Aris, kieu ji, kete mana teh kieu. Ku didengekeun. Jadi bener-bener nanya ke AAD File, ke Aris. Sampai akhirnya ketemu Aisal di Angel of Death gitu. Dan akhirnya gue naik di situ gitu, alhamdulillah gitu. Jadi bener-bener buat kaula muda total dalam melakukan sesuatu itu semua hal ya. Mau bermusik, mau main bola atau naon, tong setengah-setengah, hajar gitu. Dan kudu fokus gitu. Terusnya berdoa dan jangan gampang keganggu sama tetek batur kieu ngiluan jangan, fokus aja satu gitu. Insya Allah bisa jadi sesuatu. Jangan lupa like,
subscribe dan share videonya dan komen. Komen yang paling menarik dapat giveaway dari gua. Sip. Thank you.